Of course, in the sport, we had a lot of comebacks and are a great inspirations. But for me, was a real inspiration Rafa Nadal, because I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan friend Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, pada malam yang berbahagia ini beda sekali suasananya, seperti kata siapa itu, berbeda sekali suasana hari ini kata yang begitu ya. Yang mana untuk kabar terkini Marc Marquez seperti biasa teman-teman lihat ya, masih dalam latihan V4 Panigale ya, bersama Alex Marquez dan beberapa rider Moto3 dan Moto2 di situ terlihat ya. Masih seperti itu dan bermain bersama game Pintu di rumah. Main apa nggak tahu, jangan tanya terlalu dalam masalah mereka ya. Oke, untuk kabar terkini Marc Marquez sudah Mimin katakan nggak ada ya. Jadi kita random aja untuk berita kali ini, yang mana Davide Tardozzi mengatakan kota adalah taman bermainnya Marc Marquez, tapi kami berharap di Qatar Pecco Bagnaia mampu melawannya. Pecco mengalami masalah kecil yang membuatnya tidak nyaman di tikungan kiri, namun kami percaya padanya. Dalam satu atau dua balapan lagi saya yakin dia akan kembali. Kita tahu bahwa kota merupakan arena bermain bagi Marc Marquez. Namun pada akhirnya di Qatar kami berharap Pecco akan berada di sana untuk bertarung bersamanya demi kemenangan. Saya baru saja berbicara dengan Pecco dan dia mengalami masalah kecil dengan motornya yang membuatnya tidak nyaman di tikungan kiri. Namun kami percaya padanya dan kami menunggunya. Dalam satu atau dua balapan lagi saya yakin dia akan kembali. Davide Tardozzi juga mengaku saat Marc Marquez berada di belakang adiknya saat balapan, ia sempat ragu. Saya sedikit takut, namun pada akhirnya kami percaya pada Marc dan tahu dia akan mencoba sesuatu di akhir balapan dan dia melakukannya. Jadi di sini Davide Tardozzi sempat meragui aksi Marc Marquez. Padahal Marc Marquez itu banyak sekali triknya ya. Dari mencuri slipstream dan dari feelingnya untuk meredakan ban tersebut. Bahkan ada beberapa yang mengatakan seperti Dani Pedrosa ya, kalau nggak salah, dia mengatakan kalau kita di saat apalagi di sirkuit Thailand tersebut yang suhunya sangat panas sekali dan berada di belakang seseorang itu sangat panas sekali ya. Bahkan di akhir di MotoGP Thailand kemarin kita sempat lihat ya, di sprint race tersebut, yang mana si Alex Rins sempat terbakar kakinya di sini, maksudnya terbakar lembam ya karena terlalu panas sekali. Namun Marc Marquez gila parah sampai begitu ya di belakangnya Alex Marquez, dan akhirnya di saat suhu bannya sudah normal dia langsung memecut meninggalkan Alex Marquez 1,8 sekian detik gitu teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya yang mana untuk sekarang seperti salah satu presenter MotoGP mengatakan kalian mau mengakui atau tidak yang mana si Marc Marquez adalah rider yang sangat luar biasa sekali, bertalenta yang gila parah sekali ya. Itu salah satu presenter pernah mengatakan begitu. Mimin udah lupa sih siapa namanya, Houduson kah siapa, pokoknya begitu dia berkatakan. Dan dari ucapan tersebut sekarang sudah mulai timbul ya dari beberapa rider ya, salah satunya si Fabio Quartararo, yang mana Fabio Quartararo di sini mengatakan Rossi adalah masa kecil saya, maksudnya idola masa kecil waktu si Fabio Quartararo masih kecil. Namun semenjak saya di sini di MotoGP, saya menyadari siapa Marc Marquez.
Keinginannya untuk menang dan tekadnya sangat luar biasa. Seperti yang ia tunjukkan untuk bangkit setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan perjuangan bersama Honda. Rossi adalah idola masa kecil saya, tetapi sejak saya di sini saya menyadari bahwa siapa itu Marc Marquez. Jujur saja, dia pria yang sangat hebat. Saya ingat Grand Prix di MotoGP Thailand 2019 tahun lalu, gitu ya. Yang ia butuhkan hanyalah finish di belakang di belakang Dovizioso untuk menjadi juara dunia. Namun sebaliknya, dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk mengalahkan saya dan memenangkan perlombaan sambil menambahkan satu kemenangan lagi dalam rekornya. Keinginannya untuk menang dan tekadnya sangat luar biasa, seperti juga keinginan yang ia tunjukkan untuk bangkit setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan perjuangan bersama Honda. Marc adalah pembalap yang bisa kita semua kagumi. Unbelievable. Sekarang baru satu orang ya, baru terlihat satu rider yang mengakui kehebatan Marc Marquez ya. Sedikit demi sedikit Atuk sudah mulai lihat Atuk gitu ya teman-teman. Hampir sudah tidak terdengar lagi gitu maksud Mimin gitu ya. Parah kali ya. Parah kali. Dan siapa lagi? Gigi Dalina juga. Gigi Dalina mengatakan menyebut Marc Marquez pembalap yang cerdas. General Manager Ducati Corse yaitu Gigi Dalina benar-benar kesengsem dengan Marc Marquez. Ia kembali menuliskan blog di situs resmi Argentina 2025 yang mana Ducati untuk memuji dominasi rider tersebut, yaitu Marquez menyapu bersih pole, sprint, Grand Prix, dan lap tercepat. Dalina pun menyatakan bahwa dominasi Marquez di Argentina ini sangat berkelas, apalagi dilakukan dalam 2 seri berturut-turut yang membuatnya kian kokoh memuncaki klasemen pembalap dengan koleksi 74 poin. Yang mana dia mengatakan performa berkelas yang ditunjukkan Marc Marquez adalah salinan sempurna dari kesuksesnya di Thailand dalam 2 akhir pekan beruntun. Ia terbukti terlebih baik di atas segalanya dan semua orang lewat pole position, sprint, balapan utama, dan lap tercepat. Talenta dan kerja kerasnya yang luar biasa didorong oleh kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola strategi dan semua sumber daya. Ia mampu mengantisipasi dengan cepat bagaimana balapan akan berakhir. Itu pernyataan dari Gigi Dalina yang sangat mengagumi dengan aksi Marc Marquez. Gitu. Oke, siapa lagi? Oke, di sini kita beralih ke ahli mekanik ya teman-teman. Ahli mekanik. Yang mana ahli mekanik di sini mengatakan Luca Marini klaim GP Argentina 2025 sebagai akhir pekan terbaik bagi Honda sejak 2019. Oh my god. Dia membandingkan kehebatan Honda di MotoGP Argentina kemarin, dia bandingkan dengan MotoGP 2019. Wow, gimana lo di saat itu? Di saat itu Marc Marquez gila parah men. Jangan bandingkan dengan GP Argentina kemarin dengan 2019. Jangan bilang 2019 lebih 50 kali lebih hebat daripada Honda di tahun 2025 di MotoGP Argentina kemarin. Jangan bilang Luca Marini, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Gitu. Nggak usah dibilang itu aja, udah cukup kita. Udah cukup jauh kita tahu apa yang dikatakan oleh si ahli mekanik. Oke, kita lanjut aja ke seterusnya yaitu race MotoGP ya.
jadwal MotoGP Amerika minggu ini ya, yang mana pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 untuk FP1 MotoGP. Untuk FP1 MotoGP akan berlangsung pada pukul 10:45 menit ya, atau pukul 11 kurang 15 menit malam teman-teman ya. Itu FP1-nya sampai pukul 11:30 menit. Oke, untuk FP2-nya kita sudah memasuki pada hari Sabtu, yaitu tanggal 29 Maret atau pre-practice ya, yang mana pada pukul 3 pagi teman-teman. Untuk pre-practice-nya pukul 3 pagi itu adalah babak penentuan Q1 dan Q2 ya, dan dilanjutkan lagi pada pukul malam lagi ya, pada 29 malam lagi, sudah pagi tadi, malam lagi yaitu pada pukul 10 untuk FP2 nya, yaitu pukul 10 malam hingga pukul 10:40 menit. Dan setelah itu jeda waktu dalam 10 menit langsung dilanjutkan dengan Q1, yaitu pada pukul 10:50 dan hingga pukul 11:05 menit. Setelah itu jeda waktu 5 menit langsung dilanjutkan dengan Q2, yaitu pukul 23, yaitu pukul 11:15 menit hingga pukul 11:30 menit malam. Dan di situ kita sudah mengetahui siapa pole position gitu teman-teman ya. Dan setelah itu kita sudah memasuki pada hari Minggu ya, atau malam Minggu, yaitu pada tanggal 30 Maret ya, 30 Maret, yang mana untuk sprint race-nya yaitu pada pukul 3 pagi. Itu adalah malam hari raya teman-teman, malam hari raya. Mungkin beberapa wilayah sudah malam hari raya ya. Itu yaitu pada pukul 3 pagi ya untuk sprint race-nya. Dan seterusnya sampai pagi, siang, sore, dan malam lagi. Dan dilanjutkan dengan warm up dulu, yaitu pada pukul 9:40 menit hingga pukul 9:50 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan race-nya, yaitu pada pukul 11 malam. Race-nya pada pukul 2 pagi ya. Untuk race pada pukul 2 pagi, yaitu sudah memasuki malam Senin teman-teman ya, tanggal Senin 31 Maret. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi kita pada malam yang berbahagia ini. Kita tidak tahu lagi apa mau kita bilang, karena King Kota akan is back. Oke teman-teman, semoga aja tidak terjadi apa-apa di sana, sebab apapun bisa terjadi di lapangan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.